Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1589. Lian mendorong pria berjubah hitam itu ke tanah, menatap ke arah Muronglong dan berkata, Presiden Chen, saya pikir lebih baik membiarkan Tuan Murong menjelaskannya kepada Anda. Pemimpin geng Murong, apa yang terjadi? Chen Qing menoleh ke arah Muronglong. Aku tidak tahu. Muronglong pura-pura bingung dan berteriak. Lihat tato di tubuhnya, dia penyihir gelap. Begitu nama penyihir hitam keluar, semua orang yang hadir terkejut, dan perhatian mereka terfokus pada pria berjubah hitam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa anak panah muncul dari lengan Muronglong dan mengenai Chen Qing tanpa jejak angin. Hati-hati. Lian hanya berteriak pelan, tapi tidak berniat menyelamatkan. Dari pria berjubah hitam tersebut kita dapat mengetahui bahwa Muronglong adalah pion dari penyihir gelap, namun pertanyaannya adalah di manakah Chen Qing? Siapa yang bisa menjamin bahwa Chen Qing tidak terlibat? Ah! Chen Qing menjerit kesakitan, sebuah anak panah melesat ke jantungnya, dan tubuhnya tersandung ke depan. Pergilah ke neraka. Muronglong meraung, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Chen Qing. Sekarang dapat dilihat bahwa Chen Qing dan Muronglong tidak berada dalam kelompok yang sama, jika tidak, Muronglong tidak akan melakukan gerakan mematikan seperti itu, dan harus menambahkan telapak tangan lagi setelah menembakkan anak panah. Lian mengangkat tangannya dan meraihnya di kehampaan. Aliran udara berubah menjadi tali tak terlihat dan melilit kaki Chen Qing, menariknya. Muronglong menamparkan udara dengan telapak tangannya, lalu segera mengganti telapak tangannya untuk meraih, dan merebut tongkat penyihir dari tangan Chen Qing. Tongkat penyihir adalah alat penting bagi penyihir. Tanpa tongkat penyihir, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan penyihir. Ini juga alasan mengapa Lian tidak meninggalkan sisi Zheng Lei. Zheng Lei tidak memiliki staf penyihir. Setelah meninggalkan alam rahasia Qinglong, dia tidak berbeda dari orang biasa dan tidak dapat menggunakan kemampuannya. Dua jeritan datang. Ketika Murong mengambil tindakan, anak buahnya juga menyerang dua pengikut ketua Chen, membunuh mereka berdua. Presiden Chen, apakah Anda baik-baik saja? Lian membantu Chen Qing menenangkan diri dan bertanya. Wajah Chen Qing menjadi pucat, dan anak panah dari punggungnya hampir membunuhnya. Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, dia menatap ke arah Muronglong dan berteriak, Muronglong, sialan, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari asosiasi penyihir? Asosiasi penyihir. Muronglong tertawa aneh, dan tongkat penyihir di tangannya tiba-tiba terbakar. Itu adalah staf sihir eksklusif Chen Qing. Untuk mengaktifkan staf sihir untuk menghasilkan kekuatan, Anda tidak hanya membutuhkan kemampuan atribut api, tetapi Anda juga harus menjadi penyihir bintang 2. Muronglong sepertinya mengaktifkan staf sihir tanpa usaha apapun, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki kemampuan atribut api, tetapi juga memiliki kekuatan setidaknya penyihir bintang 2. Penyihir kegelapan, kamu juga penyihir kegelapan. Chen Qing berseru ngeri. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Muronglong tidak takut akan pembalasan dari asosiasi penyihir. Chen Qing, bukankah kamu tahu ini sudah terlambat? Kata Muronglong sambil menggerakkan tongkat sihirnya sedikit ke depan, dan seekor ular api bergegas menuju Chen Qing. Lian buru-buru mengulurkan tongkat di tangannya ke depan, dan kolom air bertemu dengan awan dan menghalangi ular api itu. Aku lupa kalau kamu juga seorang penyihir. Namun, bisakah penyihir bintang 1 menghentikan saya? Selain itu, geng Qinglong saya masih memiliki 100.000 anggota, bisakah Anda menghentikan saya? Muronglong mencibir. 100.000 anggota geng Qinglong agak berlebihan, tetapi sebagian besar kerumunan di sekitar mereka memang anggota geng Qinglong. Ular api itu tiba-tiba membesar hingga 2 kali lipat ukurannya dan menelan kolom air Lian dalam satu tegukan. Berdiri di belakangku. Lian takut menyakiti Zheng Lei yang berdiri di sampingnya. Tanpa diduga, Zheng Lei tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga bergerak menuju Muronglong dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati-hati. Lian berteriak kaget, tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Ular api di udara kemudian menjerit dan terbelah menjadi 2 oleh kolom air. Muronglong tidak siap dan terkena kolom air, dan tongkat penyihir di tangannya keluar. Hampir pada saat yang sama, Zheng Lei telah tiba di depan Muronglong. Dia tidak tahu kapan dia memiliki pedang lembut di tangannya. Tembakan terdengar berturut-turut, masing-masing mematahkan tendon tangan dan paha belakang Muronglong. Lian terkejut dan sedikit terkejut. Zheng Lei secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan ketika dia berani memasuki alam rahasia Qinglong. Setelah Zheng Lei melukai Muronglong dengan pedangnya, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menempelkan ujung pedangnya ke tenggorokan Muronglong. Dia menatap dingin ke arah anggota geng Qinglong di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang berani bertindak gegabah akan kuhukum. Bunuh dia dengan pedang. Semua orang di geng Qinglong memelototi Zheng Lei. Saudaraku, tolong bantu aku. Chen Qing berkhotbah kepada Lian. Dengan dukungan Lian, Chen Qing berjalan mendekat dan mengambil tongkat penyihirnya. Dengan tongkat penyihir di tangan, seluruh sikap Chen Qing berubah, seolah-olah dia tidak terluka.
Dia mendorong Lian menjauh dan berdiri di sana, berteriak, orang-orang dari geng Qinglong, dengarkan aku. Muronglong telah menipu kita. Semuanya, saya yakin kebanyakan orang tidak tahu bahwa dia adalah penyihir gelap. Sekarang tolong letakkan senjata di tanganmu. Jika ada yang bersikeras dengan caranya sendiri, aku akan menganggapnya sebagai sisa penyihir gelap dan langsung menghukumnya. Orang-orang dari geng Qinglong siap mengambil tindakan hanya karena Muronglong adalah pemimpin geng Qinglong, dan itu tidak ada hubungannya dengan identitasnya sebagai penyihir gelap. Setelah mendengar kata-kata Chen Qing, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi, bahkan jika seseorang benar-benar adalah antek Muronglong. Hanya orang-orang yang membunuh penyihir itu yang tahu bahwa mereka tidak akan selamat, jadi mereka mengertakkan gigi dan menyerang Chen Qing pada saat yang bersamaan. Ledakan. Begitu bola api lewat, orang yang menyerang dibakar menjadi abu oleh Chen Qing, bahkan tanpa ada sedikitpun perlawanan yang tersisa. Apakah ada orang lain yang ingin menantang asosiasi penyihirku? Chen Qing melihat sekeliling dengan dingin. Retakan. Papa-papa. Suara benturan logam yang tajam terdengar, dan anggota geng Qinglong melemparkan senjata mereka ke tanah satu demi satu. Chen Qing menghela nafas lega, tetapi dengan begitu banyak orang yang mencoba mengikat mereka semua sekaligus, itu tidak mudah, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan para penonton. Saya mohon kepada Anda semua untuk membantu saya dan mengikat sementara anggota geng Qinglong untuk diinterogasi. Jika ada yang mencoba melawan, itu akan dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh penyihir gelap dan akan dibunuh di tempat. Kecuali sebagian kecil dari penonton yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut, kebanyakan dari mereka terkait erat dengan orang-orang yang memasuki alam rahasia Qinglong. Mereka telah lama mengkhawatirkan situasi di alam rahasia Qinglong, tetapi karena besarnya sejumlah orang di geng Qinglong, mereka tidak berani mengambil tindakan. Setelah mendengar kata-kata Chen Qing, semua orang mulai mengambil tindakan dan segera mengikat geng Qinglong. Orang-orang di geng Qinglong sama patuhnya seperti domba saat ini, membiarkan diri mereka dimanipulasi. Setelah geng Qinglong ditolong, Chen Qing bergoyang dan berkata kepada Lian di samping, saudaraku, tolong bantu aku keluar dari sini dulu. Lian tahu bahwa Chen Qing tidak dapat bertahan lagi, jadi dia membawa Chen Qing dan Zheng Lei meninggalkan ngarai Qinglong terlebih dahulu. Bab 1590. Di ruangan geng Qinglong, Chen Qing mengobati lukanya dengan bantuan Lian, dan kemudian mengeluarkan disformasi. Papan suara. Lian menemukan bahwa formasi di dunia ini sangat terampil. Misalnya, disk transmisi suara di depannya mirip dengan ponsel. Dia hanya perlu mengaktifkan disformasi untuk melakukan panggilan jarak jauh dengan orang yang tidak bergerak. Yang aneh adalah Lian belum pernah bertemu dengan master formasi sampai sekarang, kalau tidak dia bisa mempelajari keterampilan formasi. Chen Qing melaporkan masalah ini ke asosiasi penyihir, dan jawaban yang dia terima adalah mengatur agar penyihir terdekat tiba di ngarai Qinglong dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah panggilan berakhir, Chen Qing berkata dengan wajah serius, saudaraku, kami mungkin harus memasuki alam rahasia Qinglong, dan saya harap Anda dapat pergi bersama kami. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, Anda juga seorang penyihir bersertifikat dari asosiasi penyihir, dan Anda berkewajiban membantu asosiasi penyihir dalam melakukan beberapa tugas khusus. Pasti ada hadiah untuk misi ini, kan? Zheng Lei, yang duduk di samping, berbicara. Ini. Chen Qing memperhatikan Zheng Lei sejak awal, terutama adegan di mana Zheng Lei memilih pembuluh darah Muronglong, yang dia ingat dalam benaknya. Oh, dia menelepon. Saya telah terbangun di alam rahasia Qinglong, dan secara teknis saya adalah seorang penyihir. Juga, saya membayangkan tenaga kerja Anda pasti sangat langka. Jika hadiahnya masuk akal, aku bisa memasuki alam rahasia Azure Dragon bersamamu. Zheng Lei menyelali Jie dan berkata. Chen Qing mengalihkan perhatiannya ke Lian, jelas ingin memastikan kebenaran kata-kata Zheng Lei. Lian berbicara, dia membunuh seorang penyihir gelap di alam rahasia Qinglong, dan dia juga mengalahkan penyihir gelap yang kubawa keluar. Luar biasa. Mata Chen Qing berbinar dan dia berbicara. Kami memang kekurangan tenaga sekarang. Sekarang setelah Anda terbangun dan dapat menggunakan kemampuan Anda di alam rahasia Azure Dragon, kami tentu berharap Anda dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Adapun hadiah spesifiknya, saya tidak bisa menjanjikannya kepada Anda, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu, pasti tidak akan rendah. Setidaknya beberapa poin penyihir akan diberikan berdasarkan kinerja mereka. Ang Li tahu bahwa poin penyihir dapat ditukarkan oleh asosiasi penyihir, seperti batu penyihir atau staf penyihir. Selain poin penyihir, kamu harus memberi kami masing-masing pil penyihir, dan kamu harus memberikannya kepada kami sebelum memasuki alam rahasia Azure Dragon. Kata Zheng Lei. Kelopak mata Chen Qing tenggelam. Lian juga pernah mendengar tentang Wudan, konon itu adalah pil yang terbuat dari obat pelapor energi yang diekstrak dari batu Wu, yang dapat meningkatkan kemampuan penyihir. Jangan bilang padaku bahwa presiden cabang yang bermartabat bahkan tidak memiliki 2 pil penyihir di tubuhnya. Zheng Lei bercanda dan berkata bahwa jika Chen Qing tidak mau mengeluarkan Wu pil, maka dia dan Lian akan menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Chen Qing ragu-ragu dan mengeluarkan botol kayu dari tubuhnya, menuangkan 2 pil merah seukuran kacang kedelai, dan berkata, saya harap kemampuan Anda layak untuk pil penyihir ini. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu.
Zheng Lei mengambil wupil dan menelannya dalam satu tegukan, lalu berjalan ke samping dan duduk bersila, tampaknya menyempurnakan kemampuan pil tersebut. Melihat ini, Chen Qing mengerutkan kening, menyerahkan Wu Dan kepada Lian dan berkata, "Saudaraku, saya keberatan jika kamu mengambilnya saat kamu dalam bahaya. Ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis." "Terima kasih." Lian mengambil Wu Dan menyimpannya. Setengah jam kemudian, wajah Zheng Lei memerah dan dia terlihat lebih menawan, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah kemampuannya benar-benar meningkat. Saat ini, 3 penyihir telah tiba di Qinglong Canyon, 2 di antaranya adalah penyihir bintang 2 seperti Chen Qing, dan yang lainnya adalah penyihir bintang 3 dengan rambut putih. Penyihir bintang 3 muncul dan secara alami menjadi komandan di sini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus memasuki alam rahasia Azure Dragon sekarang. Tidak peduli konspirasi apa yang dilakukan penyihir hitam itu, setidaknya kita harus menahan mereka terlebih dahulu. Hu Haiguang, penyihir bintang 3, berbicara. "Tuan Hu, bukannya saya tidak setuju untuk masuk sekarang, tetapi bukankah tenaga kita terlalu sedikit?" Penyihir gemuk bintang 2 yang berdiri di sisi kiri Hu Haiguang berbicara. Saat berbicara, dia melirik Lian dan Zheng Lei dengan sengaja, artinya kekuatan keduanya terlalu lemah, dan mereka mungkin tidak dapat membantu, tapi juga akan menjadi hambatan. Semuanya. Hu Haiguang tidak menjawab, dan menoleh ke Chen Qing dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga alam rahasia Qinglong ditutup sepenuhnya? "Hampir 10 jam. Jawab Chen Qing. 10 jam. Hu Haiguang mengerutkan kening dan terus berkhotbah. "Saya baru saja menghubungi yang lain, dan akan memakan waktu paling cepat 3 jam sampai mereka tiba. Bahkan hari bunga lili pun dingin saat itu. Saya telah memutuskan untuk memasuki alam rahasia Qinglong sekarang." Penyihir bintang 3 bersikeras untuk mengambil tindakan, dan yang lain tentu saja tidak berani menolak. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa semakin awal Anda masuk, semakin banyak kredit yang bisa Anda dapatkan, dan kredit ini adalah modal di asosiasi penyihir. "Tuan Hu, karena kita akan memasuki alam rahasia Qinglong, mari kita rencanakan dulu apa yang akan kita lakukan setelah masuk." Penyihir bintang 2 yang berdiri di sisi kanan Hu Haiguang berkhotbah. Saat berbicara, dia juga melirik Lian dan Zheng Lei, jelas memperlakukan mereka sebagai beban. Lian terdiam dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, meskipun mereka tidak diizinkan masuk. Hu Haiguang berpikir sejenak dan berkata, "Kami dibagi menjadi 3 kelompok, dan saya akan bertindak sendiri. Chen Qing, kamu sudah familiar dengan keduanya, jadi kalian bertiga akan bertindak bersama ketika saatnya tiba. 2 sisanya dari kamu akan bertindak dalam kelompok." Kedua penyihir bintang 2 semuanya senang, tapi Chen Qing mengerutkan kening dan mengutuk secara diam-diam. "Ya." Chen Qing menjawab tanpa daya. "Oke, ayo pergi." Hu Haiguang memberi perintah dan melayang keluar pintu. Dia mengarahkan tongkatnya ke udara, dan cahaya penyihir hitam menghantam langit di atas ngarai Qinglong. Sebelumnya, Chen Qing nyaris tidak membuka celah dengan bantuan 2 penyihir bintang 1. Kini Hu Haiguang dengan santainya membuka celah yang 2 kali lebih besar dari milik Chen Qing. Ini menunjukkan bahwa kekuatan penyihir bintang 3 itu luar biasa. Berjalan. Hu Haiguang berteriak ringan, dan dia terbang dan memasuki alam rahasia Qinglong terlebih dahulu. Lian dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Setelah semua orang memasuki alam rahasia Qinglong, Hu Haiguang berbalik sedikit dan menutup celah itu lagi. Hu Haiguang melihat sekeliling dan kemudian berkata, bertindak secara terpisah. Setelah mengatakan itu, dia bergegas maju sendirian. Penyihir bintang 2 yang gemuk dan kurus menunjukkan senyuman di bibir mereka, mengangkat tangan ke arah Chen Qing, dan kemudian menuju ke kanan. Chen Qing tersenyum pahit di dalam hatinya, dan berpikir bahwa tidak ada yang tahu di mana penyihir hitam itu bersembunyi, dan dia mungkin tidak bisa menyentuhnya sama sekali, jadi dia menunjuk ke kiri dan berkata kepada Lian dan Zheng Lei, "Ayo pergi ke sini juga." Bab 1591. Hari mulai berkabut. Lian dan 3 orang lainnya baru berjalan beberapa kilometer ketika kabut tebal tiba-tiba muncul di hutan. "Semuanya, hati-hati. Sepertinya kita sudah menjadi sasaran sejak awal." Chen Qing mengingatkan dengan suara rendah. Musuh pasti sedang memantau pintu masuk ke alam rahasia Qinglong, menemukan Lian dan yang lainnya, dan memilih kelompok yang menurut mereka paling lemah untuk diserang. Cekikikan. Tawa aneh datang dari kabut, lalu sesosok tubuh melintas dan menghilang ke dalam kabut. Di sana, Chen Qing menembakkan bola api, dan terdengar suara ledakan, seolah-olah dia mengenai sasaran. Dia menjerit kesakitan di kabut, dan kemudian mendengar suara melarikan diri. Kemana harus lari? Chen Qing berteriak dan mengejarnya. Lian dan Zheng Lei tetap di tempatnya, kabut di sekitar mereka menjadi semakin tebal, dan mereka tidak dapat melihat apapun lebih dari 2 meter. Rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Lian mendengus pelan, mengulurkan tangannya, dan angin kencang menyapu, kabut bergulung, memperlihatkan 2 pria berjubah hitam 20 meter jauhnya. Kabut juga merupakan sejenis gas dan dapat dengan mudah dikendalikan oleh Ang Li. Itu hanya 2 penyihir bintang 1. "Apakah kamu ikut, atau aku?" Salah satu pria berjubah hitam berbicara. "Karena anak laki-laki itu bisa menghilangkan kabutmu, itu artinya dia punya cara untuk menahanmu, jadi aku akan melakukannya."
Pria berjubah hitam lainnya berjalan ke depan sambil berbicara, semakin tinggi langkah demi langkah seolah-olah sedang menaiki tangga. Akhirnya, dia digantung di udara. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua bola besi seukuran kepalan tangan mereka dengan ringan. Zai Kong terus berputar di sekelilingnya. Kemampuan mengendalikan logam, apakah orang ini Raja Wanbang? Mata Lian berbinar. Jika itu adalah kemampuan mengendalikan logam, meskipun tidak sekuat kemauan Zheng Lei, itu masih sangat mengesankan. Jika bisa diambil. Begitu Lian memikirkannya, dia melihat dua bola besi di sisi berlawanan berubah menjadi ribuan bola logam kecil, dan kemudian, desir-desir. Engah kepulan-kepulan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Lian hanya berhasil menciptakan sedikit penghalang udara, namun langsung dikalahkan oleh bola logam tersebut. Melihat bola logam padat itu hendak menghajar Li Jie hingga menjadi saringan, mereka tiba-tiba berhenti. Jelas bukan orang yang sedang bermain dengan logam di udara yang berhenti, tapi kemauan Zheng Lei yang memotongnya. Terima kasih. Lian berbalik dan berkata pada Zheng Lei. Aku akan menghadapinya, dan kamu menangani yang lain, kata Zheng Lei dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan bola logam di udara terpantul dan menyerang pria di udara. Bang bang bang. Orang yang mengendalikan logam itu ketakutan dan buru-buru membuat dinding logam di depannya, menghalangi semua bola logam yang masuk. Zheng Lei meraihnya di udara dan mendengar suara logam, berderit. Dinding logam itu tiba-tiba berputar dan berubah bentuk, membungkus orang yang mengendalikan logam di dalamnya. Salah satunya adalah kemampuan mengendalikan logam, dan yang lainnya adalah kekuatan pikiran. Sekarang persaingannya adalah tentang keterampilan siapa yang lebih kuat. Jangan bunuh dia. Lian menyukai kemampuan metal lawannya, dan setelah memberikan instruksi, dia berjalan menuju pria yang bermain dengan kabut. Pihak lain mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, dan bola kabut menghantam Lian seperti kepalan tangan. Hal ini membuat orang yang bermain dengan kabut panik, dan dia dengan cepat mengubah serangannya menjadi pertahanan, mencoba menyembunyikan dirinya di dalam kabut. Ledakan. Suara teredam terdengar di dalam kabut. Orang yang bermain dengan kabut tidak tahu bahwa Lian diam-diam telah menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan gas, menciptakan tali yang tidak terlihat dan menyerangnya. Seperti yang dikatakan oleh orang yang bermain dengan metal, Ang Li adalah musuh bebuyutan dari orang yang bermain dengan kabut berbentuk, dan tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertarungan keduanya. Ah! Pria yang bermain kabut itu berteriak dan mencoba melawan, tetapi tangan dan kakinya patah. Pertarungan di sisi lain juga telah berakhir. Kekuatan pikiran Zheng Lei juga merupakan musuh logam. Manusia logam itu terperangkap dalam bola logamnya sendiri, dan bola itu menghantam tanah dengan ledakan. Saat bola logam itu berubah, dua borgol besar dibentuk untuk memborgol tangan manusia logam itu dan kaki. Dasar jalang, tunggu saja aku. Begitu aku keluar dari masalah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Teriak pria logam itu. Retakan. Lian melangkah maju dan menamparkan wajah pria logam itu, lalu mencekik leher pria logam itu dengan tangannya dan bertanya dengan suara dingin, siapa kamu? Di permukaan, sepertinya Lian sedang mempertanyakan pihak lain, namun nyatanya, Lian memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan kemampuan Metal Man. Anda. Ekspresi pria logam itu tiba-tiba berubah setelah dia mengetahui bahwa kemampuannya telah diambil. Dia membuka mulutnya dan ingin mengaum, tetapi lehernya patah dengan klik. Lian belum berencana mengungkapkan rahasianya mencuri kemampuan orang lain, dan Zheng Lei hanya berpikir bahwa dia memiliki kemampuan ganda. Setelah membunuh manusia logam itu, Lian dengan tenang mendatangi manusia kabut itu dan berkata dengan suara dingin, saya harap kamu tidak mengecewakan saya, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kenapa? Kamu jelas-jelas hanya penyihir bintang 1, kenapa kamu begitu kuat? Mistman berteriak panik. Retakan. Lian menamparkan pihak lain, lalu berkata, apakah kamu ingin mengatakannya sendiri sekarang, atau kamu ingin menunggu sampai aku menyiksamu? Katakan, kataku. Apa yang ingin kamu ketahui? Orang-orang kabut ketakutan. Setelah penyelidikan singkat, Lian merasa sedikit kecewa. Termasuk pria yang dikejar Chen Qing, ketiga orang ini sama sekali bukan penyihir gelap. Mereka hanya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan melakukan perampokan. Orang yang memikat Chen Qing pergi tidak terlalu kuat, tetapi kemampuannya sangat istimewa. Dia bisa menyerang otak orang dan membuat mereka melihat halusinasi. Begitu Anda jatuh ke dalam halusinasi lawan, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Anda, itu akan sia-sia. Anda akan jatuh ke dalam kesadaran diri. Lawan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Chen Qing. Setelah mengetahui hal ini, Lian dan Zheng Lei segera mengejarnya. Benar saja, Chen Qing tidak tahu seberapa kuat lawannya, dan dia secara tidak sengaja diserang. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti manusia kayu, dan di depannya berdiri seorang pria memegang pisau tajam yang tampak seperti dia telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Lian dan Zheng Lei tiba tepat waktu. Jika mereka terlambat beberapa detik, pisau tajam lawan akan menembus jantung Chen Qing. Sebenarnya, kemampuan pihak lain dan kemampuan Lian untuk mengendalikan pemikiran memiliki kesamaan. Oleh karena itu, ketika pihak lain ingin melancarkan serangan mental terhadap Lian, Lian yang memimpin. Terdengar suara, bang. Lian memukul lawannya dengan keras hingga otaknya pecah dan dia meninggal secara tragis di tempat. Saat musuhnya mati, Chen Qing terbangun dari halusinasinya setelah bergidik.
Dia melirik Lian dan mayat di depannya, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi sekarang. Setelah mengetahui kebenarannya, Chen Qing bergidik. Awalnya dia mengira Lian dan Zheng Lei adalah yang terlemah, tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan, dia akan terbalik di selokan dan menjadi mayat. Apa yang baru saja kami alami hanyalah sebuah episode kecil. Penyihir kegelapan yang sebenarnya masih tersembunyi di alam rahasia Qinglong, dan pertempuran belum benar-benar dimulai. Bab 1592. Boom, boom. Dunia seakan runtuh, dan suara yang memekakkan telinga terus terdengar. Lian, Zheng Lei, dan Chen Qing berlari menuju tempat asal suara itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan jauh dari situ, mereka mendengar Chen Qing berteriak kaget, itu Tuan Hu, dia dalam bahaya. Langkah kaki Chen Qing terhenti saat dia berbicara. Ada apa? Lian berbalik dan bertanya. Zheng Lei tiba-tiba mencibir, dia pasti takut. Chen Qing tampak malu, namun tetap berbicara, ya, saya memang takut. Untuk bisa memaksa Tuan Hu sampai ke titik ini, pihak lain harus menjadi ahlinya. Dia berhenti sebentar, menatap Li Jie dan Zheng Lei, lalu melanjutkan. Aku Presiden Asosiasi Penyihir. Aku tidak bisa mundur ketika hal seperti ini terjadi, tapi kalian berdua tidak perlu mengikutiku sampai mati. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Qing akan mati sendirian. Saat ini, dua sosok berlari dari arah suara. Mata Chen Qing berbinar, dan ketika dia melihat dua penyihir bintang dua berlari mendekat, satu gemuk dan satu kurus, dia dengan gembira menyapa mereka, memegang tangannya dan berkata, dua bersaudara, senang bertemu denganmu di sini. Tuan Hu dalam masalah, mari kita pergi bersama dan mencari cara untuk membantunya. Gila, tahukah kamu siapa yang bertarung dengan Hu Haiguang? Keduanya setidaknya memiliki kekuatan penyihir bintang 3. Salah satunya sudah sulit dihadapi Hu Haiguang, apalagi dua. Sementara Hu Haiguang bisa bertahan sebentar, larilah dengan cepat. Jika kamu ingin pergi ke sana dan mati, pergilah sendiri, kami tidak ingin mati. Pertahankan perbukitan hijau di sini, jadi kamu tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Ya, saat bala bantuan tiba, secara alami kami akan membalaskan dendam orang bernama Hu. Keduanya banyak berbicara seperti rentetan kata-kata, lalu lari dari Chen Qing. Chen Qing membeku di sana, tidak pernah menyangka bahwa dua penyihir bintang 2 itu akan menjadi begitu pengecut dan egois dan menjadi pembelot. Presiden Chen, mereka benar. Tuan Hu mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Lian berbicara. Kenapa? Apakah kamu juga ingin aku melarikan diri? Jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak bisa diarahkan ke hidungku dan dimarahi. Teriak Chen Qing sedikit keras kepala. Presiden Chen, Anda salah paham. Yang saya maksud adalah mereka mendatangi kita. Sebaiknya kita membuat persiapan terlebih dahulu. Ang Li berkhotbah. Chen Qing tampak terkejut. Meskipun Lian tidak mengatakannya dengan jelas, dia mengerti maksud Lian. Hu Haiguang tidak bisa mengalahkan dua penyihir bintang 3 sendirian, tapi dia berlari ke sisi ini dengan tujuan yang jelas. Entah dia ingin mendapatkan beberapa pendukung lagi sebelum dia mati, atau dia ingin menggunakan semua orang untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga dia bisa melarikan diri. Jadi Hu Haiguang bukanlah orang baik. Chen Qing mengutuk dan berkata kepada Lian, cepat bawa Nona Zheng bersamamu. Aku masih bisa menghalangi jalanmu. Lian memandang musuh yang semakin dekat, mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk berdebat dengan Chen Qing, jadi dia mengeluarkan batu formasi dan mulai mengukir. Arrai Stone, apakah kamu seorang Master Arrai? Seru Chen Qing saat melihat ini. Saya butuh waktu. Anda akan mengikuti instruksi saya nanti. Saya bisa membuat semua orang tetap hidup. Saat dia berbicara, Lian meletakkan batu formasi di tangannya yang baru saja diukir dengan rune di belakang batu di kakinya, lalu berjalan cepat sejauh 10 meter, mengeluarkan batu formasi lain, mengukir rune, dan meletakkannya di tanah. Setelah meletakkan 10 rune berturut-turut, Hu Haiguang muncul di depannya dan berteriak, Saudara Chen, senang sekali kalian bertiga ada di sini. Ayo, kita bunuh kedua orang ini bersama-sama. Kamu jelas ingin menyeret kami ke pemakaman. Chen Qing diam-diam mengutuk, menoleh ke Lian dan bertanya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lari saja ke barat laut saat mereka datang. Lian memerintahkan sambil memegang batu formasi terakhir di tangannya, menatap ke belakang Hu Haiguang. Kedua pria yang mengejar Hu Haiguang bersembunyi di balik jubah hitam, dan mereka tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka. Namun, mereka mampu memaksa Hu Haiguang menjadi malu, jadi mereka pasti cukup kuat. Cekikikan. Salah satu pria berjubah hitam tertawa aneh dan berkata, berurusanlah dengan orang tua ini. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan membunuh 3 lainnya dulu. Oke, kata orang lain dan mulai bergerak menuju Hu Haiguang. Berlari. Begitu Lian melihat musuh mendekat, dia langsung memanggil Chen Qing dan Zheng Lei. Dia juga mundur, tapi dia berjalan kembali menghadap musuh, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Chen Qing dan Zheng Lei tidak ragu-ragu. Dalam hal ini, membuang-buang waktu dapat menyebabkan kematian mereka sendiri. Namun, sebelum pergi, Zheng Lei menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyerang musuh, mengurangi dampaknya pada Lian. Pengadilan kematian.
Musuh sangat marah setelah diserang. Jika kemampuan Zheng Lei tidak terlalu rendah, pukulan tadi akan membunuhnya. Lawanmu adalah aku, kembalilah. Melihat lawannya ingin melewatinya dan membunuh Zheng Lei secara langsung, Lian menciptakan cambuk udara tebal dan mengayunkannya ke arah musuh. Dengan suara, pop, musuh tiba-tiba terjatuh ke tanah. Pengadilan kematian. Musuh bangkit dari tanah dan bergegas menuju Lian. Akibatnya, sebelum dia bisa mengambil tindakan, pandangannya tiba-tiba menjadi berkabut dan dia tidak bisa melihat apapun. Susunan fantasi. Dengan tergesa-gesa, Lian hanya bisa dengan enggan membuat susunan ilusi kecil untuk menghadapi musuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan dirinya sebagai umpan dan menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran untuk menghadapi musuh. Jurus ini sangat beresiko, namun sangat efektif, terutama dalam keadaan yang tidak terduga, dan musuh langsung terkena serangan. Dia pikir dia melihat kabut, tapi tidak ada apa-apa. Tidak peduli apa yang dia lihat, itulah yang Lian ingin dia lihat, dan pemikirannya perlahan-lahan ditelan oleh kemampuan Lian selangkah demi selangkah. Pria lain yang berkelahi dengan Hu Haiguang melihat temannya berdiri tak bergerak beberapa meter dari Lian, jadi dia membuka mulutnya dan berteriak, Hong Guang. Di mana mencarinya? Hu Haiguang awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia melihat musuh telah menunjukkan kelemahannya, dia menembakkan cahaya penyihir dan mengenai musuh. Ah! Orang yang melawan Hu Haiguang menjerit dan jatuh ke tanah, tapi dengan cepat berdiri lagi. Alih-alih melawan Hu Haiguang, Ang Li menembakkan cahaya hitam. Lian baru saja mengamati kemampuan lawan, dan menemukan bahwa cahaya hitam lawan agak mirip dengan sinar laser, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Serangan jarak jauh seperti ini adalah yang paling merepotkan. Formasi hantu hanya dapat menimbulkan halusinasi, tetapi tidak memiliki kekuatan pertahanan atau serangan apapun. Selain itu, lawan berdiri di luar formasi, sehingga formasi hantu tidak berpengaruh padanya. Dalam keputusasaan, Lian hanya bisa memberikan instruksi kepada musuh dalam barisan ilusi. Saya melihat pihak lain menekan tangannya ke tanah, dan kemudian sebuah batu besar tiba-tiba muncul di depan Lian, menghalangi cahaya hitam dengan ledakan. Bersambung.